Meskipun sudah menikah, beliau tetap mencari ilmu. Bahkan ada sebagian daripada guru-guru itu rela meninggalkan istrinya. Demi apa? Demi untuk mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi di channel Santri Hits, tentunya dengan memberikan kajian-kajian Islam dengan harapan kajian Islam ini bisa mewarnai dakwah media yang dimiliki oleh Himasal Tegal. Oleh karenanya kami berharap mudah-mudahan adanya kajian seperti ini dapat bermanfaat khususnya bagi santri Lirboyo yang ada di Tegal dan umumnya untuk semua umat Islam yang ada di dunia ini. Mari kita awali dengan kajian kitab Haula'i Masyayikhuna dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li karamati Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa ana khususan min masyayikhina wa masyayikhina li Syekh Abdul Karim wa li Syekh Marzuki Dahlan wa li Syekh Marusali wa jami'i masyayikhi Lirboyo bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi ta'allumihim. Al-babu utawi bab al-awwalu kang kawitan iku fi ta'allumihim ing dalem belajare masyayikh. Bab pertama ini menjelaskan tentang di mana para guru-guru kita, masyayikh kita ketika beliau belajar di pondok-pondok pesantren. I'lamu ngertiyo sapa sira bi anna haula il masyayikh kelawan teman satuhune mengkonon pira-pira guru iku alladzina wong akeh kanu kang ana sapa masyayikh utawa kanu kang ana sapa alladzi iku warasatal anbiya'i puwarise pira-pira nabi. Ketahuilah bahwasanya masyayikh atau guru-guru kita itu adalah pewaris daripada para nabi. Wa qadit tadhahalan teman-teman pertelo apa annalahum teman setuhune iku kaduwe masyayikh sanadan kelawan ana sanad ilmian kang bangsa ilmu yatasilu kang tetemu apa sanad ilal masyayikhi maring pira-pira guru ar-rusakhai pira-pira kang tumancep fil ilmi ing dalam ilmu rupane alladzina rusakha kana kang ono apa sanaduhum sanade masyayikh iku yatasilu tetemu apa sanad ila Rasulillahi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa jelas adanya sanad secara keilmuan guru-guru kita, masyayikh kita itu mutasil ataupun sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya kita sebagai santri atau pelajar dalam hal ini mengaji kitab ataupun mengaji ilmu Islam itu perlu adanya sanad
Karena sanad itu sangat penting bagi kalangan santri terkait pertanggungjawaban kita sebagai dai ataupun penyebar ilmu agar bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Li'annal isnada krono temen setuhune sanad indahum ing dalem mungguhe masyayikh iku minal muhimmatil matlubati, setengah saking perkara kang penting piro-piro kang den puwe. Karena bahwasanya sanad menurut beliau-beliau masyayikh itu adalah sebagian dari perkara yang sangat penting. Jadi yang dicari oleh beliau itu bukan hanya ilmunya saja, akan tetapi sanadnya pun perlu kita cari, dari mana kita mengaji, dari mana kita mendapatkan ilmu tersebut. Wa kulluhum utawi sekabehane masyayikh iku harrisu lobo sapa masyayikh ala talabil ulumi ing atase nyuprih pira-pira ilmu. Fayuksiruna mangko miluhake sapa masyayikh al ilma ing ilmu. Dan bahwasanya seluruh dari masyayikh atau guru-guru kita itu bersemangat. Bersemangat dalam apa? Bersemangat dalam mencari ilmu. Oleh karenanya beliau itu lebih mementingkan atau lebih memilih untuk mencari ilmu. Walau kanalan senajan ono sapa masyayikh iku fidoike aisyin ing dalam rupeke pungupo jiwa wa ami asirin lan tahun kang angel, meskipun keadaan dari masyayikh kita ketika beliau mencari ilmu dalam keadaan biasa-biasa saja. Artinya karena beliau saking semangatnya, karena beliau saking mementingkan dalam mencari ilmu, beliau tidak melihat apakah saya orang kaya ataupun orang yang mampu. Beliau tidak memperhatikan. Bahkan dalam masa-masa penjajahan dulu, mungkin sangat sulit sekali bagi para santri untuk mencari ilmu karena masih dalam masa-masa penjajahan. Wahum utawi masyayikh iku yujali sunang ruwangi lungguh sapa masyayikh inda syekhihim ing dalem mungguhe gurune masyayikh litolabil ulumi krana nyuprih ilmu fi zamanin ing dalem zaman tawilin kang suwe. Layan kusu kang ora kurang opo zaman an isrina saking 20 tahun apane sanatan tahun. Dan adanya masyayikh itu bersamaan dengan guru-gurunya karena untuk mencari ilmu dengan masa yang lama, yang mana tidak kurang dari 20 tahun. Beliau mencari ilmu itu dengan bersungguh-sungguh, bahkan ceritakan ada yang sampai 20 tahun, ada yang lebih dari 20 tahun bahkan. Karena apa? Karena saking nikmatnya dalam mencari ilmu. Beliau tidak mempengaruhi usia ataupun tidak mempengaruhi keadaannya, tidak. Karena beliau benar-benar itu ingin mencari ilmu dan ingin menjadi waris-waris para nabi. Oleh karenanya kita perlu ketahui bahwa syarat daripada mencari ilmu adalah tulis zaman, mempunyai waktu yang lama. Apabila ada sekarang pondok pesantren yang menjanjikan berapa bulan, yang menjanjikan berapa tahun sudah bisa menguasai ini itu, mungkin itu perlu dipertanyakan karena syarat daripada mencari ilmu seperti yang tertera dalam kitab Al-Ala itu adalah tulis zaman, lamanya waktu. Faminhum mongko iku setengah saking masyayikh man utawi kiai layangkih kang ora nikah sapa masyayikh illa ba'da ayyablugha angin ing dalem sakwise yen to tumeka sapa man khamsina ing 50 apane sanatan taune listigholihim krana ketunggule masyayikh bil ilmi kelawan ilmu. Bahkan sebagian daripada guru-guru kita beliau rela tidak menikah terlebih dahulu kecuali setelah adanya beliau sampai umur 50 tahun. Bukan karena apa? Bukan karena tidak laku, bukan karena tidak kepengin, karena beliau sudah lazat, istighol dalam apa? Dalam mencari ilmu. Inilah menunjukkan keseriusan beliau ketika mencari ilmu pada guru-gurunya.
Jadi mudah-mudahan dengan kajian haula'i masyayikhuna itu menjadikan sebuah introspeksi kita sebagai santri agar kita dapat mengikuti jejak langkah guru-guru kita. Ternyata beliau adalah orang-orang yang sabar, beliau adalah orang-orang yang qanaah, menerima adanya meskipun ketika dalam mencari ilmu beliau dalam keadaan biasa-biasa saja. Wa minhum lan iku setengah saking masyayikh man utawi kiyahi nakah kang nikah sapa man fi waqti syababihi ing dalem waktu nomeman lakinahu tetapi nesiman iku mulaziman kang netepi ala talabil ulumi ing atase nyuprih pira-pira ilmu ba'da zalika ing dalem sawise mengkonon-mengkonon nikah balkana balik ana sapa ghairuhum ora wong siji balkana balik ana sapa ghairu wahidin ora wong siji minhum saking masyayikh iku yatruku ninggal sapa ghairu wahid zaujatahu ing bojo wadone ghairu wahid. Juga ada sebagian daripada guru-guru kita itu beliau menikah dalam waktu muda, akan tetapi ketika beliau sudah menikah tetap mencari ilmu. Artinya tidak meninggalkan meskipun sudah menikah. Meskipun sudah menikah, beliau tetap mencari ilmu. Bahkan ada sebagian daripada guru-guru itu rela meninggalkan istrinya. Demi apa? Demi untuk mencari ilmu. Fi baitihi ing dalam umahe ghairu wahid. Wa huwa hale utawi ghairu wahid iku yatlu nyupri sapa ghairu wahid al uluma ing pira-pira ilmu ila kharijil biladi maring jabane negara sinina ing dalam pira-pira taun adi datan kang wilangan. Kama kata kaya negara Mekah wa Hadramaut lan negara Hadramaut wa ghairihi lan sakliyane Mekah wa Hadramaut. Bahkan beliau rela meninggalkan istri-istrinya di rumah selaya beliau mencari ilmu di luar negeri. Sampai ada yang di Mekah juga Hadramaut, dan ini tidak dibilang cukup 1 bulan ataupun 2 bulan, bilangannya itu sampai tahunan. Sampai tahunan. Artinya beliau meninggalkan istri itu sampai beberapa tahun. Untuk apa? Mencari ilmu. Ini adalah untuk membuka cakrawala kita agar kita itu selalu fleksibel. Bagaimana syarat untuk mencari ilmu? Bagaimana upaya kita agar bisa mendapatkan ilmu yang benar-benar murni, yang benar-benar sanadnya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-hikayatu utawi hikayah al-ula kang kawitan iku fil hifdi ing dalem ngreksa lil auqati maring pira-pira waktu. Ada sebuah cerita di dalam kisah tersebut ketika beliau itu mencari ilmu, dan di sini menjelaskan tentang cerita ketika beliau menjaga waktu. Kana kang ono iku li syaikhi kaduwe Syekh rupane Kiai Abdul Karim Lirboyo, Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo. Diceritakan bahwa Syekh Mbah Yai Abdul Karim opo saubun dodot wahidun kang siji. Ceritakan beliau ketika mencari ilmu, Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo itu mempunyai hanya 1 pakaian. Ini kalau berbicara masalah Mbah Yai saya sendiri merinding. Artinya tidak sengaja. Ternyata di sini menjelaskan terkait cerita yang diutarakan oleh pengarang kitab yang dinukil ceritanya Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo. Ternyata beliau ketika mondok atau ketika mesantren hanya mempunyai 1 pakaian. Waqta talabil ulumi ing dalem waktu nyuprih pira-pira ilmu. Fi bangkalan ing dalem bangkalan. Beliau hanya mempunyai 1 pakaian ketika beliau mencari ilmu di Bangkalan Madura. Fa idza husila mangko ing dalem nalikane den umbah apa zalika saubu mengkonon-mengkonon dodot wa uridolan dan pentokaken apa zalika saub li syamsi maring srengenge intazoro mongko ngenti-ngenti sapa Mbah Yai Abdul Karim al jafafa ing garing mustangkian
mustangkian hale kungkum finnahari ing dalem bengawan aima kisan tegese hale kang meneng fihi ing dalem nahar wa yastakhilulan ketungkul sapa Mbah Yai Abdul Karim huwa ya Mbah Yai Abdul Karim bi hifdi mangzumati Alfiyah Ibnu Malik kelawan ngapalaken nazom Alfiyah Ibnu Malik. Terus bagaimana ketika beliau itu hanya punya pakaian satu sementara gantinya itu seperti apa? Ternyata diceritakan ketika beliau itu mencuci pakaiannya, sambil mencuci beliau itu berendam kungkum nang jeroning bengawan atau di sungai. Sembari menunggu pakaian tersebut kering, beliau itu menghafalkan nazom Alfiyah. Coba kita bayangkan, kira-kira zaman sekarang ada apa tidak santri yang seperti ini? Ini Mbah Abdul Karim benar-benar Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan mengaji kitab Haula'i Masyayikhuna ini itu menjadikan salah satu bukti kecintaan kita kepada guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semua diakui menjadi santri-santri beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hukiyalan dan cerita akan opo anna syekh teman setuhune syekh rupane Kiai Jazuli Utsman Ploso nggih punika Syekh Kiai Jazuli Utsman Ploso. Diceritakan lagi bahwasanya Syekh Jazuli Utsman Ploso iku kana ana sapa syekh iku syadidatal hifdi wong kang banget ngreksone lil auqati maring pira-pira waktu hatta annahu teman setuhune sehingga teman setuhune syekh iku yahfazu ngapalaken sapa syekh mangdzumata uqudil jumani ing nazom uqudil juman ala safinati ing atase perahu indama ing dalem nalikane perkara yazhabu budalan sapa syekh ila Makkah maring negara Mekah li ajli nusuki krono arahe ibadah haji. Diceritakan beliau Simbah Kiai Jazuli Utsman Ploso pun sama, adalah orang-orang yang menjaga waktunya, sehingga diceritakan ketika beliau berangkat haji, beliau menghafal ataupun menjaga hafalannya dengan membaca nazom uqudul juman di atas perahu. Ini kan Masya Allah sekali. Kadang-kadang kita sebagai santri, ketika kita sudah punya hafalan, mudah untuk dihilangkan dan begitu saja. Boleh dikatakan hanya berapa persen ketika santri tersebut sudah lepas dari pelajarannya, ya otomatis hafalannya pun hilang. Nah, ini diakui atau tidak, ini fakta yang ada seperti itu. Oleh karenanya, mari kita semua khususnya pemirsa di mana saja dengan mengkaji kitab Haula'i Masyayikhuna, kita bisa mengkiblat apa yang telah beliau-beliau guru-guru kita, masyayikh kita yang pernah dilakukan.